dalam perjalanan hidup itu, pertama kali saya kenal disuruh cuci darah, saya tidak pernah merasakan bahwa itu adalah siksa dari Allah. Saya tanamkan diri saya bahwa saya bersyukur Allah kasih saya sakit. Kalau tidak, bagaimana kehidupan saya? Sekarang aja masih begini-begini. Bagaimana kalau rumahnya tidak dapat itu semuanya? Jadi itu adalah pelajaran yang Allah berikan kepada saya. Karena hidup saya sangat simpel. Kalau saya tidak cuci darah, ya saya mati karena keracunan. Tapi itu berjalan. Saya nikmati cuci darah itu sebagai karunia yang Allah berikan kepada saya untuk bisa makin mendekatkan diri kepada Dia. Inilah perjalanan dari aku dan Tuhan. Ini proses yang berjalan terus. Saya singkat itu semuanya. Di dalam membuat buku ini, ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa dapatkan. Tetapi sebetulnya, di balik musibah itu ada hikmah. Dan Allah tunjukkan itu kepada saya. Saya bisa rajin baca Quran. Pada waktu saya sakit, cita-cita saya cuma satu. Kalau satu saat Allah ambil saya hanya minta husnul khotimah. Itu selalu saya minta. Dan saya selalu berharap pada waktu saya diambil, saya sedang mengaji. Perjalanan guru dan sahabatku memulai Bapak Andi Darussalam Kabupaten almarhum. Bapak Ibu hadirin jamaah Silatul Maut yang kami muliakan. Selanjutnya kita ikuti bersama tausiah dan pembacaan doa yang akan disampaikan secara virtual via Zoom oleh Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Haji Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala yang ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya sahibul musibah, terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Andi Darussalam Tabusala. Semoga beliau khususnya dan semua almarhumin, termasuk keluarga dan orang tua kita yang sudah wafat, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, yaitu taman surganya Allah. Dan saya berharap semoga kita yang masih ada di dunia ini
diwafatkan husnul khotimah dan kembali ke Allah dengan penuh ampunan. Saya lihat di peserta Zoom pada malam ini sudah sampai di angka 300 orang. Ini mukadimah sekedar pembukaan. Saya lihat yang ikut sudah sampai di angka 300 orang. Ini yang di virtual, belum lagi yang barangkali di rumah keluarga. Yang perlu digarisbawahi ucapan ini, kita garis bawahi bahwasanya kumpulnya kita malam ini dengan jumlah 300 orang itu bukan kita yang menggerakkan. Barangkali ada ego muncul, ya karena kan saya share, karena kan saya sebarkan. Sebenarnya kita hadir pada malam ini dengan jumlah yang banyak, sangat banyak, itu karena Allah yang menggerakkan. Maka yakin ini acara takziah yang begitu banyak, Allah yang menggerakkan. Dan insya Allah ini adalah bagian dari kebaikan-kebaikan almarhum yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Dan semoga entah kapan nyawa kita tidak ada, kita pun banyak yang mendoakan dan takziah buat kita. Bapak Tommy, Bapak Ferry, Bapak Nawi, dan semuanya, malam ini kita takziah mendoakan almarhum Bapak Andi Darussalam. Maka entah kapan tidak mustahil kitalah yang didoakan, juga orang yang takziah untuk kita. Maka persiapkan diri kita sebelum menghadapi itu semuanya. Bapak Ibu semuanya, almarhumin, orang tua kita yang sudah wafat, keluarga yang sudah wafat, itu saat ini berada di mana? Memang ada sebagian orang bilang ruhnya masih di rumah sebelum 40 hari. Ada yang bilang ruhnya naik ke atas langit. Ada yang bilang almarhum ruhnya berada di kuburan. Barangkali Bapak Ibu ingin mencatat dari apa yang disampaikan malam ini, silakan. Siapkan penanya, siapkan Qur'annya, siapkan catatannya. Jadi bahan oleh-oleh kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Saya ulangi, barangkali ingin mencatat, silakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab atau bukunya Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur, al-qabru bahasa Arab, bahasa Indonesianya kubur. Cuma kita sering menambahkan ibuhanan setelah kata kubur. Jadi kita nyebutnya kuburan. Dalam Quran bukan hanya disebut kubur, tetapi disebut barzakh dengan huruf kha. Barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyah. Apa artinya barzakh, Ustaz? Ada kamus Arab Indonesia namanya Al-Munawwir. Di dalam kamus itu tertulis barzakh artinya pemisah, dinding yang memisahkan hidup di dunia dengan di akhirat. Cuma di Jakarta Selatan, saya tinggal di Cipete, banyak orang nyebutnya bukan kubur, bukan barzakh, tapi kober.
Rasul mengatakan sesungguhnya kuburan awalu manzilin min manazilil akhirah, tempat akhirat pertama sebelum masuk ke tempat akhirat lainnya. Tolong fokus ya, kita konsentrasi. Saya ulangi, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat akhirat pertama sebelum masuk ke tempat akhirat lainnya. Maka siapapun yang meninggal dunia, orang tua kita kah, atau almarhum yang kita takziah dan doakan malam ini, semuanya berada di alam akhirat pertama, yaitu barzakh atau kubur, sampai menanti kapan terjadinya hari kiamat yang kita sendiri tidak pernah tahu. Jadi Bu Wati, Bu Fatma, Pak Arifin, Pak Yamin, Pak Rocky dan semuanya dan keluarga almarhum, kalau ada yang tanya di mana almarhum, di mana mereka yang sudah wafat, maka jawabannya adalah di tempat akhirat pertama, yaitu kuburan. Kalau seseorang meninggal dunia di tahun 2021, saya ulangi, kalau seseorang meninggal dunia di tahun 2021, lalu kiamatnya terjadi di tahun 3021 umpama, maka dia berada di kuburan menanti kiamat selama 1000 tahun. Itu kalau meninggalnya 2021, kiamatnya terjadi di tahun 3021. Bagaimana jika meninggalnya di tahun 2021 atau sebelum itu, dan barangkali kiamatnya umpama tahun 5000, tahun 10.000, berapa ribu tahun mereka menunggu sampai terjadi kiamat. Maka orang yang udah meninggal dunia semuanya berada di kuburan sampai menanti terjadinya hari kiamat. Dan kuburan adalah akhirat pertama. Sebagai orang beriman harus percaya adanya akhirat pertama, yaitu kuburan. Di hadapan saya ada Quran. Silakan yang ingin mengikuti bisa lihat handphone atau langsung mushafnya. Di hadapan saya ada Quran. Saya buka surat nomor 40. Saya buka surat dalam Quran nomor 40. Nama suratnya dalam Quran nomor 40 yaitu surat Ghafir. Tapi dalam Quran bukan hanya tertulis Ghafir, ada yang menuliskan dalam Quran surah namanya Al-Mu'min. Ayatnya 46. Ayatnya 46 surah ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kita artikan ayat ini per kata. An-naru artinya neraka. Yu'raduna 'alaiha, tolong lihat, jangan ke terjemahnya, ke Qur'annya, ke Arabnya. An-naru artinya neraka. Yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan kepadanya. Saya ulangin. Neraka diperlihatkan kepadanya. Kalimatnya bukan diazab. Diperlihatkan dalam bahasa Quran yu'raduna. Gudwa tiap pagi, wa asyiya tiap petang. Coba sama-sama di rumah silakan. Neraka diperlihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Sama-sama saya ulangin ya. Neraka diperlihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Bapak Dubes yang di Singapura, Ibu Ati, Bapak Amin dan semua, kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu jamaah yang hadir malam ini,
ayat ini berkenaan sebelum terjadi kiamat atau sesudah terjadi kiamat? Saya ulangi. Ayat ini berkenaan sebelum terjadi kiamat atau sesudah kiamat? Kalau kita teliti satu persatu ayatnya, Allah perlihatkan neraka. Penduduk neraka bukan diperlihatkan. Penduduk neraka menikmati azab neraka. Wahai penduduk neraka, inilah neraka, bukan, tapi mereka disiksa. Tapi kalimatnya di sini adalah diperlihatkan. Kapan diperlihatkan neraka? Dia pagi dan petang. Sementara di hari kiamat, pagi dan petang tidak ada. Kenapa Ustaz? Karena yang membuat pagi dan petang karena perputaran matahari. Sementara matahari, bulan, dan apapun yang dijadikan sesembahan manusia hancur. Berarti kalau begitu, ayat ini ditujukan buat bukan setelah kiamat, tapi sebelum terjadinya kiamat. Untuk siapa Ustaz? Quran ditafsirkan oleh hadis. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "In kana min ahli nar fa min ahli nar." Kalau penduduk kuburan adalah penghuni neraka, kalau yang di kuburan adalah penghuni neraka, maka yang diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang. Tolong ulangi ucapan saya di rumah, sambil lisannya, mulutnya sambil mengucapkan. Kalau si penghuni kubur, kata Nabi, adalah penghuni neraka, maka yang diperlihatkan adalah apa? Neraka. Tiap kapan? Pagi dan petang. Kalau penghuni kubur adalah penghuni surga, maka yang diperlihatkan adalah surga. Tiap kapan? Pagi dan petang. Maka siapapun yang meninggal dunia, orang tua kita kah? Sampai almarhum yang kita doakan malam ini, semuanya berada di kuburan, dan mereka semuanya cuma dua pilihannya. Diperlihatkan nerakakah atau diperlihatkan surgakah tiap pagi dan petang. Jadi kalau begitu, orang tua saya yang sudah wafat, orang tua bapak atau ibu yang barangkali sudah wafat, semuanya di kuburan diperlihatkan dua. Apakah diperlihatkan neraka ataukah diperlihatkan surga tiap pagi dan petang. Kalau begitu, almarhum Bapak Andi dan orang tua kita sudah tahukah hidupnya nanti di hari kiamat surga atau neraka? Saya ulangi. Kalau begitu, orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah wafat, termasuk almarhum Bapak Andi, mereka saat ini di kuburan, apakah mereka sudah tahu nanti di hari kiamat akan surga atau neraka? Maka jawabannya, mereka yang di kuburan sudah tahu nanti hidupnya surga atau neraka melalui diperlihatkannya neraka atau surga tiap pagi dan petang. Dan saya berharap almarhum Bapak Andi ini dan orang tua kita semuanya bukan diperlihatkan neraka di kuburan, tapi diperlihatkan surga di kuburan tiap pagi dan petang. Sama-sama aminkan. Amin. Semoga dengan jumlah ratusan orang ini melapangkan kubur mereka dan mereka diperlihatkan bukan lagi neraka, tapi diperlihatkan surga tiap